Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukmawati, angkatan kedua PJJ UIN Cirebon. Saat ini melaksanakan PPL di LKS Manampoki. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan dengarkan tadarus dari teman kita Mutmainah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun ala annahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Rahmi Muhammad Zulfikar, Laisila Kirana, Rafi Hasan, Nur Takian Herman, Zahra Rujana, Siti Hawa, Nur Hikmah, Muhammad Yusuf, Az-Zahra Rahmanisha, Muhammad Ramdhani, Fahira Fitra Dewi, Muhammad Yusran, Fitri Aresi Suhaib, Muhammad Reza Soleh, Marwan Sri Mulyani, Mutmainah. Ini mata pelajaran kita Al-Quran Hadis. Materi pertama tentang Al-Quran.
Nah, sebentar Ibu akan membentuk kelompok dan kita harus lihat apa perhitungan dari materi tersebut. Pada dasarnya kehidupan kita ini banyak remaja yang mengalami krisis moral dan akhlak. Seperti yang sudah dijelaskan, banyaknya pengaruh keluarga, pengaruh lingkungan, dan kehidupan media sosial yang semakin marak di sekitar kita. Nah, untuk kali ini kita akan membagi kelompok tentang bagaimana manfaat Al-Quran dalam proses pembelajaran untuk memperbaiki akhlak dan moral para siswa yang ada di sekolah kita. Saya akan memberikan tugas ke tempat kelompok terkait materi kita hari ini tentang Al-Quran. Ini dengan tujuan pembelajaran, pertama memahami pengertian Al-Quran dan hadis, kemudian yang kedua menjelaskan fungsi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, dan yang ketiga adalah menunjukkan sikap mencintai Al-Quran dan hadis. Oke, kali ini Ibu Guru akan membentuk kelompok, jadi ada 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi sih belajar kayak ini diam masih. Menyimak video tentang krisis moral, maka Ibu memberikan 2 pertanyaan yang akan di papan tulis terkait mengapa banyak remaja mengalami krisis moral dan akhlak. Kemudian yang kedua, bagaimana Al-Quran dan hadis bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak untuk keempat kelompok silakan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Kali ini ada Ibu Guru sudah membagi 4 kelompok. Untuk kelompok 1 tugasnya adalah mencari pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah serta pengertian Al-Quran menurut para ahli. Kemudian untuk kelompok yang kedua mencari nama-nama Al-Quran di dalam Al-Quran. Jadi harus disebutkan nama surahnya dan ayatnya. Kemudian untuk kelompok 3
mencari kata Al-Quran di dalam Al-Quran sesuai dengan nama surah dan ayatnya. Kemudian yang keempat adalah mencari ciri dan fungsi Al-Quran dalam Islam. Saya akan membagi selebaran untuk memberikan minta jawaban dari silakan untuk masing-masing berdiskusi sesuai dengan tugas kelompok masing-masing. Mengalami krisis moral dan akhlak, silakan kelompok satu untuk menjawab. Banyak remaja di dalam moral dan akhlak karena pengaruh lingkungan sosial. Contohnya, teman sebaya yang negatif dapat mendorong perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas, merokok, narkoba, atau kekerasan. Ada juga seperti keteladanan dari orang tua dan tokoh masyarakat. Untuk orang tua tidak memberikan contoh yang baik atau tidak terlibat aktif dalam mendidik anak, maka remaja akan mencari panutan di luar rumah, juga bertentu positif. Kedua, silakan memberikan tanggapan terkait banyaknya remaja mengalami krisis moral dan akhlak. Bagaimana tanggapan kelompok dua? Kurangnya pendidikan agama dan normal. 1. Pendidikan agama yang dangkal atau tidak aplikatif membuat remaja tidak memiliki pedoman hidup yang kuat. 2. Banyak yang hanya tahu secara teori tetapi tidak dibiasakan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial dan internet. 1. Akses bebas ke konten yang tidak bermoral tanpa kontrol bisa memengaruhi cara pandang dan perilaku remaja. 2. Banyak konten yang menormalisasi perilaku tidak etis atau jauh dari nilai-nilai keislaman. Oke, terima kasih kelompok kedua. Kelompok kita untuk memberikan tanggapan terkait banyaknya remaja mengalami krisis moral dan akhlak. Silakan. Media maupun kurangnya pendidikan moral yang kuat. Mohon Nabila. Moral dan akhlak disebabkan oleh satu, masa remaja adalah masa transisi di mana mereka mencari siapa mereka yang sebenarnya. 2. Masa pimpinan proses kreativitas salah arah dan berjauh dari nilai-nilai moral. 3. Perceraian, konflik rumah tangga atau kurangnya komunikasi dalam keluarga membuat remaja merasa tidak diperhatikan dan mencari pelarian di luar. Kita jawabannya. Kelompok satu. Kelompok satu masing soal. Satu soal satu. Kita sama teman-temannya, kemudian mencari jawaban dari pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah dan pengertian Al-Quran menurut tugasnya mencari nama lain Al-Quran dalam Al-Quran, tulis nama Qurannya dari ayat berapa. Masing-masing kelompok punya tugas. Kelompok tiga tugasnya adalah cari kata Al-Quran di dalam Al-Quran, nama surah dan ayatnya. Jadi banyak itu di dalam Al-Quran yang menyebutkan kata Al-Quran. Cari di surah berapa dan ayat seberapa. Itu nama-nama kelompoknya ya. Kelompok empat tugasnya adalah menemukan ciri dan fungsi Al-Quran dalam Islam. Silakan manfaatkan HP-nya untuk Google mencari jawaban sesuai dengan kelompok masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1
nama kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nur Asmi, yang di samping saya Raifila Saskirana, kemudian Siti Hawa, dan yang terakhir Sahra Nadatul Jannah. Soal pengertian Al-Quran menurut bahasa, istilah, dan para ahli. Jawaban. Pengertian Al-Quran menurut bahasa. Kata Quran berasal dari bahasa Arab. Qira'a yang berarti membaca atau dibaca. Dengan demikian, Al-Quran secara bahasa berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. 2. Pengertian Al-Quran menurut istilah. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. 3. Pengertian Al-Quran menurut para ahli. Menurut Al-Ash'ari, Al-Quran adalah lafaz yang berasal dari kata Qurana yang berarti menyerukan, karena ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Itulah tadi hasil diskusi kami. Bila ada yang ingin dipertanyakan, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari film kedua ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok kami Rizky, Mainah, Zahra, Fahira, dan Marwan. Mencari nama lain Al-Quran di dalam Al-Quran. Dalam kurung nama surat dan ayat. Al-Quran memiliki berbagai nama lain yang disebutkan di dalam Al-Quran sendiri, seperti Al-Kitab, Surah Al-Baqarah ayat 2, Al-Huda, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, Al-Furqan ayat 1, Al-Hijr ayat 9, Asy-Syifa, Surah Yunus ayat 57, An-Nur ayat 35, Ar-Rahman Al-Isra ayat 82, Al-Haq Al-Baqarah ayat 147, Al-Mu'izah Al-Fasad ayat 51, Al-Bayan An-Nahl ayat 68, Al-Tanzil Asy-Syu'ara ayat 192. Nama-nama lain ini menunjukkan betapa penting dan mulianya Al-Quran dalam Islam. Selain nama-nama yang disebutkan di atas, ada banyak lagi nama lain Al-Quran dan hadis yang masing-masing memiliki makna dan kegunaan tersendiri. Sekian hasil presentasi dari kami Quran, dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Isra ayat 9, Al-Isra ayat 45, Al-Baqarah ayat 54, Al-Baqarah ayat 2, Al-Furqan ayat 30, Surah Yasin ayat 2, Al-Isra ayat 1, Al-Zumar ayat 27, Al-Ahzab ayat 21, Al-Qiyamah ayat 17 dan 18, Al-Insan ayat 23. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulfikar. Dari sebelah saya Muhammad Ramdhani, sebelahnya Muhammad Rizal Saleh dan Raffi Hasan. Soal
Ciri dan fungsi Al-Quran dalam Islam. Ciri-ciri Al-Quran ada 5. 1. Berbahasa Arab. 2. Diturunkan secara gamblang selama 23 tahun. 3. Tidak bisa ditiru oleh siapapun. 4. Dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. 5. Membawa petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Fungsi Al-Quran ada 5. 1. Hudan, sebagai petunjuk hidup. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Furqan, pembedaan antara yang benar dan salah. Syifa, obat atau penawar hati. Quran Surah Al-Isra ayat 82. 4. Rahmat, kasih sayang Allah untuk yang beriman. 5. Mau'izah, nasional dan pelajaran. Sekian. Ya, setelah mempresentasikan hasil diskusi dari 4 kelompok, tiba kita untuk menanggapi dari hasil diskusi masing-masing. Jika ada kelompok yang mau menanggapi kelompok lain, silakan, dan kelompok lain siap-siap menjawab dari tanggapan diskusi. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Tadi saya mendengar kata Al-Huda. Apa itu Al-Huda? Artinya petunjuk, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sumber petunjuk bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4, apa arti kata sifat? Jadi, Syifa adalah obat atau penawar hati. Terima kasih anak-anak semua, hasil diskusi dari 4 kelompok sangat bagus. Karena kita hari ini belajar tentang Al-Quran, pertama adalah harus mengetahui pengertian Al-Quran, baik menurut bahasa, istilah maupun pengertian Al-Quran menurut para ahli. Kemudian kita juga harus tahu bahwa Al-Quran itu punya banyak nama lain yang ada di dalam Al-Quran. Contoh kecil adalah Al-Zikir, Al-Huda, Al-Furqan. Kemudian di dalam Al-Quran juga kata Quran banyak sekali terdapat kata Quran di dalam Al-Quran. Terus kemudian ciri-ciri dan fungsi Al-Quran itu sangat bermanfaat buat kita. Al-Quran adalah menjadi pedoman hidup kita. Tanpa Al-Quran mungkin sudah banyak anak-anak sekalian yang jauh dari rel-rel Islam, tetapi kehadiran Al-Quran dalam hidup kita sebagai umat Islam itu bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Sedikit demi sedikit perbuatan-perbuatan kita yang melanggar moral kita, yang membuat krisis moral bagi kita bisa memperbaiki dengan akhlak-akhlak yang baik dan akhlak-akhlak yang suci yang ada di dalam Al-Quran. Jadi jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dalam kehidupan kita di dunia sampai akhirat. Banyak anak-anak untuk hari ini mata pelajaran kita tentang Al-Quran. Saya berharap jadikan Al-Quran sebagai pegangan kita, terus membaca Al-Quran, terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita, karena Al-Quran bisa membuat kita dari arah negatif menjadi arah yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Mumpung anak-anakku masih kelas 7 bisa membaca Al-Quran dan memperbaiki lagi akhlak-akhlak kita untuk tingkatan kelas-kelas kita ke atas. Terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini. Saya akhiri mata pelajaran kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ibu melihat hasil diskusi dari kelompok dan sudah ada tanggapan, saya melihat
kembali bahwa kelompok 1 tugasnya adalah menulis dan mencari pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah serta pengertian Al-Quran menurut para ahli. Jadi memang pengertian Al-Quran itu menurut bahasa adalah membaca bacaan, sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, yang membacanya adalah dinilai sebagai ibadah. Kemudian ada beberapa para ahli yang menyebutkan pengertian Al-Quran. Salah satu para ahli adalah Al-Asy'ari yang mengatakan bahwa lafaz yang berasal dari kata qaranah yang berarti menggabungkan, karena ayat-ayat Al-Quran sering berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Kemudian tugas dari kelompok 2 tentang mencari nama lain Al-Quran. Di dalam Al-Quran kita bisa sebutkan nama surahnya dan ayatnya. Saya contoh kecil, misalnya Al-Huda terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian Zikir terdapat dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. Terus Ar-Rahmah terdapat dalam surah Al-Isra ayat 82. Jadi selain Al-Quran, nama-nama lain Al-Quran sangat banyak. Di antaranya Zikir, Al-Huda, Al-Furqan, Al-Haq, Al-Bayan. Kemudian untuk tugas kelompok 3 harus mencari tentang kata Al-Quran di dalam Al-Quran. Nah, kelompok 3 mendapatkan hasil pertama adalah Al-Isra ayat 9. Nah, di Al-Isra ini ada kata Al-Quran yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi ada beberapa surat dan ayat yang kelompok 3 tuliskan. Misalnya Az-Zumar ayat 24, Al-Hasr ayat 21, Asy-Syaff ayat 1, Yasin ayat 2, Al-Furqan ayat 30, Toha ayat 2. Kemudian kelompok 4 ini berbicara tentang ciri dan fungsi Al-Quran dalam Islam. Ciri-ciri Al-Quran itu ya otomatis berbahasa Arab, kemudian diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, tidak bisa ditiru oleh siapapun. Tapi yang beredar itu adalah mushaf, bukan Al-Quran yang asli. Kemudian dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 9. Nah, selain ciri Al-Quran ada juga fungsinya. Fungsi Al-Quran adalah huda, sebagai petunjuk hidup. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup kita. Kapan kita arahnya ke sifat-sifat negatif, kita bisa beralih ke sifat positif dengan mempelajari Al-Quran dan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian ada Al-Furqan, pembeda antara yang benar dan yang salah. Jadi di dalam Al-Quran itu adalah banyak hal kebaikan dan banyak hal kesalahan yang dijelaskan. Jadi tergantung kita apakah kita memilih yang baik atau yang buruk. Nah, kita sebagai umat Islam harus berada di jalan-jalan yang benar. Kemudian rahmat, kasih sayang Allah untuk yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan kepada kita bahwa cintai Al-Quran, baca Al-Quran, pedoman Al-Quran agar kita selalu berada di jalan yang benar. Nah, anak-anak sekalian, hasil diskusinya sangat bagus. Terima kasih kesempatan hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan bisa bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan akhirat. Buat orang tua di rumah, keluarga kita juga, dan buat anak-anak kita nantinya. Oke, terima kasih banyak. Pembelajaran kita materi Al-Quran sudah selesai. Semoga bermanfaat buat kita semua, buat anak-anakku. Dan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hadis. Nah, hadis ini tidak jauh kalah pentingnya dengan Al-Quran. Jadi hadis ini adalah salah satu pedoman hidup kita juga sebagai umat Islam. Kenapa? Karena
hadis ini adalah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari, sebagaimana pelaksanaan ibadah, pelaksanaan puasa, pelaksanaan zakat, dan akhlak tingkah laku kita semua. Jadi terima kasih banyak karena hari ini anak-anakku sudah belajar Al-Quran. Insyaallah pertemuan berikutnya tentang hadis. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk anak-anakku, pesan ibu, jangan ada yang pernah melupakan ibadah salat kita. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai amanah, tanggung jawab untuk kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Sebagaimana agama kita itu adalah mempunyai rukun Islam, yang paling pertama rukun Islam kita adalah mengucapkan kalimat salat, kemudian mengerjakan sholat. Ingat, sholat 5 waktu yang sering tidak melaksanakan sholat 5 waktu, mulai dari sekarang berbanyak ibadah, membaca Al-Quran, kemudian perbaiki akhlak kita. Di mana lagi kita belajar kalau bukan di sekolah ini? Kapan lagi pembelajaran itu ada kalau bukan dari saat sekarang?